Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurmisya Brilian dengan NIM 229302883. Saya adalah mahasiswa semester 6 Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi S1 Akuntansi. Baik, langsung saja, topik dari presentasi ini adalah membangun citra diri yang kuat dan profesional. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir mata kuliah kecakapan antarpersonal. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi branding diri sendiri atau personal branding. Menurut saya, personal branding adalah proses membangun dan mempromosikan citra atau identitas diri secara sengaja dan konsisten kepada orang lain. Ini mencakup cara seseorang menampilkan kepribadian, nilai, keterampilan, pengalaman, dan keunikan dirinya agar dikenal, dipercaya, dan diingat oleh lingkungan sekitarnya, baik di dunia nyata maupun di digital. Nah, pentingnya branding diri sendiri dalam karir dan kehidupan pribadi. Yang pertama, kita dapat meningkatkan peluang karir karena branding diri yang kuat dapat menarik perhatian perekrut, klien, atau mitra bisnis. Orang cenderung lebih percaya pada seseorang yang terlihat profesional dan konsisten dalam menyampaikan nilai serta kompetisinya. Yang kedua, kita dapat memperluas relasi dengan personal branding yang jelas. Kita lebih mudah membangun koneksi dan relasi profesional yang relevan dengan tujuan atau bidang karir kita. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri saat seseorang menyadari kekuatan, nilai, dan potensi uniknya. Ia akan lebih percaya diri dan dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang. Baik, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu membangun citra diri yang kuat dan profesional. Elemen-elemen apa aja nih yang harus dipertimbangkan dalam membangun branding diri kita sendiri? Yang pertama, kenali diri kita sendiri. Pahami siapa kamu, apa kelebihan dan kekuranganmu, minatmu apa, dan hal apa yang paling kamu kuasai. Yang kedua, nilai yang kamu pegang seperti apa prinsip hidupmu, misalnya jujur, disiplin, kreatif, atau suka membantu orang lain. Yang ketiga, gaya komunikasi, seperti cara berbicara, nulis, dan menyampaikan ide juga penting. Harus sesuai dengan citra yang kamu bangun. Yang keempat adalah penampilan dan sikap. Bukan soal harus keren, tapi harus tampil rapi, sopan, dan percaya diri. Itu bagian juga dari branding diri. Dan yang terakhir nih, yang tidak kalah penting, yaitu adalah jejak digital. Ini sangat bahaya sekali, maka dari itu kita harus memperhatikan apa-apa saja yang kita posting di sosial media, karena itu dapat mencerminkan siapa diri kita. Oke, selanjutnya strategi membangun citra diri yang kuat dan profesional. Pertama, kita harus menentukan tujuan dan arah, seperti pikirkan apa yang mau dikenal sebagai apa. Misalnya, saya mau dikenal sebagai akuntan profesional atau pemimpin yang berkarisma. Kedua, bangun profil yang konsisten. Kita bisa mulai dari media sosial, dari Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya, atau CV, sampai cara kamu ngomong ke orang lain. Usahakan konsisten dengan citra yang mau kamu bangun. Yang ketiga, yaitu dengan belajar dan berkembang terus. Dunia ini terus berubah, jadi penting banget buat terus belajar dan upgrade diri biar kamu tetap relevan. Yang terakhir, yaitu dengan menjaga etika dan sikap. Kita harus sopan, tepat waktu nih. Tepat waktu ini sangat penting karena jangan sampai kita janjian sama orang terus kita tuh yang ditunggu gitu. Sebisa mungkin kita yang menunggu gitu. Dan bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Ini bikin orang respect sama kamu. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mempromosikan diri sendiri dan meningkatkan visibilitas. Nih pertama nih, cara mempromosikan diri sendiri dan meningkatkan visibilitas di tempat kerja atau komunitas. Oke, saya ingin menjawab sesuai pengalaman saya sendiri ya Pak. Saya pernah bekerja sebagai kasir di 2 tempat dan pernah juga bergabung sebuah organisasi di sekolah menengah kejuruan, yaitu sebagai ketua OSIS. Menurut saya, cara mempromosikan diri saya sendiri dan meningkatkan visibilitas adalah dengan menunjukkan hasil kerja yang baik, melakukan tugas dengan serius, dan kasih hasil yang maksimal. Jangan takut untuk bicara, sharing ide. Sebagai ketua OSIS nih, saya harus berani memulai sebuah pembicaraan dalam sebuah forum
Dan jangan takut juga untuk menyampaikan sebuah ide. Dengan begitu orang tahu saya punya pemikiran yang bisa diandalkan. Selanjutnya, dengan bangun hubungan yang baik sama orang lain, seperti menjadi seorang kasir itu kita harus ramah dengan customer dan membangun suasana yang hangat supaya orang merasakan kehangatan dari kita. Sapa orang sama ngobrol itu juga perlu. Oke, selanjutnya contoh-contoh promosi diri yang efektif. Dengan cara ngobrol santai dengan atasan atau rekan kerja, seperti kita cerita hari ini, wah customernya hari ini sangat ramai, atau pak hari ini siswa kita sangat antusias mengikuti kelas meeting. Jadi kita perlu sampaikan hasil kerja kita tanpa terkesan sombong. Selanjutnya, dengan kita minta feedback, kira-kira kerjaan aku kemarin udah oke atau belum ya? Ada saran nggak buat event selanjutnya? Jadi selain promosi diri, kita juga penting untuk nunjukin kita mau berkembang. Bisa juga dengan kita bantu orang lain, tapi tetap kelihatan, misalnya dengan kita membantu pekerjaan orang lain, seperti saya membantu pekerjaan di dapur. Saling membantu dapat meringankan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan keempat, tantangan dan solusi nih. Tantangan apa yang mungkin dihadapi dengan membangun branding diri sendiri? Tantangan yang mungkin saya hadapi adalah terkadang itu kurang percaya diri. Kadang saya mikir, saya bisa nggak ya jadi ketua, atau saya bisa berhasil nggak ya handle event ini. nggak nggak tahu mau mulai dari mana, bingung gimana cara bangun branding, harus mulai dari media sosial kah atau lingkungan kerja dulu kah, takut dinilai atau diomongin orang, kayak ada rasa takut bakal diomongin atau digibahin orang. Susah untuk konsisten, kadang hari ini saya semangat banget, kadang excited banget, besoknya udah males atau lupa karena konsisten itu kayak susah banget. Nah, strategi apa sih untuk mengatasi tantangan tersebut? Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan mulai membangun percaya, mulai dari hal kecil kayak upload story a day in my life. Saya ini baru baru mau coba-coba buat a day in my life gitu-gitu. Atau cerita tentang pengalaman hari ini, mulai dari hal yang saya sukai. Kayak sekarang saya baru suka jogging, padahal saya takut kalau misal saya jogging sendiri, saya malu, tapi sekarang saya sudah mulai berani jogging sendiri. Membuat timeline besok mau ngapain aja, hari ini mau ngapain aja, atau mungkin seminggu ke depan mau ngapain aja supaya konsisten dan tertata. Lalu mengenali keunikan diri saya sendiri. Kadang saya menonjolkan diri saya dapat membuat orang tuh ingat begitu dengan kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kesimpulannya nih, kesimpulan dalam membangun citra diri yang kuat dan profesional ini dimulai dengan melakukan hal-hal kecil dan berani mencoba serta percaya diri aja. Ini yang paling penting, karena dengan percaya diri itu kita bakal pede aja gitu melakukan suatu hal. Kalau misalnya kita minder, itu nanti yang bakal buat kita gak bakal berani memulai. Dan kita harus memiliki semangat dan jiwa-jiwa yang tinggi. Dengan semangat dan dengan excited, kita akan melakukan hal itu tanpa beban. Selanjutnya pesan akhir saya yaitu jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan versi dari orang lain. Branding diri itu bukan soal pura-pura jadi orang lain, tetapi tentang mengenali siapa kita, lalu berani menunjukin ke dunia dengan cara positif dan konsisten. Kita nggak harus sempurna, yang penting apa adanya dan mau terus belajar. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bisa mendapat nilai memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.